Baik. Shalom Mame dan Papi. Halo. Puji Tuhan, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah pada malam ini. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan kabar Mame dan Papi, apakah sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Luar Tuhan. biasa. Semoga selalu saya dalam penyertaan Tuhan Allah. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Maka Jiwaku Pun Memujimu. Ya. Bila ku lihat bintang gemerlap dan merinduku dengar, ya Tuhanku, padaku selalu heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Nah, baik, kita akan sudah menyanyi pujian tadi. Nah, sekarang kita akan membuka dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 5. Namun di sini saya akan bacakan langsung. Nah, jadi berbahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Nah, amin. Nah, baik, sekarang kita akan melakukan ini doa pembukaan yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau melancarkan khotbah Charles pada malam hari ini supaya berjalan dengan berhasil Tuhan. Amin. Amin. Nah, lalu kita akan melakukan diskusi singkat di sini. Jadi yang pertama, bagaimana kita dapat belajar dari Zakheus tentang pentingnya menerima Yesus dalam hidup kita. Lalu bagaimana kisah Zakheus mendorong kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Nah, jadi Mama dan Papa silahkan dipikirkan terlebih dahulu 5-10 menit. Ya. Bagaimana kita dapat belajar dari Zakheus tentang pentingnya menerima Yesus dalam hidup kita, dan juga bagaimana kisah Zakheus mendorong kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Baik, ada yang tahu? Papi tahu? Zakheus kan pemungut cukai ini. Iya, Zakheus pemungut cukai. Tapi kan dia kayak preman. Iya, kan termasuknya pemungut cukai yang melebihkan pajak pada saat itu. Nah, jadi itu tuh bagaimana kita dapat belajar dari Zakheus gitu. Bagaimana? Dari bertobat dia ya. Iya, bertobat saat Yesus dalam rumahnya sih. Nah, kalaupun dia berbuat baik dengan sama, tapi caranya dari malak-malak itu ya nggak bagus juga. Oke, boleh. Nah, dari Mami gimana? Bagaimana kita dapat belajar dari Zakheus ini tentang pentingnya menerima Yesus? Apa? Ya, itu ya pertanyaan kedua. Bagaimana kisah Zakheus mendorong kita untuk lebih peduli terhadap sesama? Coba Papi jawab. Itu setelah Zakheus ini ya
rumahnya ya, Datang. datang ke rumahnya ya. Iya. Ya dia kan dari seorang pemungut cukai langsung dikasih kata-kata sama Tuhan Yesus, dia langsung nyadar kan. Iya, Semua hasilnya dikasih ke orang semua kan, dikembalikan lagi kan. Iya. Iya, belajar dari kesalahan. Baik. Dia melakukan tindakan yang lebih baik karena mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah, lalu sini dari kisah Zakheus itu berkaitan dengan firman yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, lalu sebelum itu tuh kita tahu bahwa Indonesia sekarang tuh sedang diserang oleh korupsi. Nah, mereka itu anaknya menindas mereka lemah dengan cara-cara yang mereka tahu, namun kita tidak sadar pada setiap hari. Contohnya kenaikan pajak pada kendaraan, lalu harga barang pokok menaik, terus inflasi secara besar-besaran, dan juga pajak yang semakin mahal. Nah, dari hal itu tuh mereka itu selalu mementingkan diri sendiri, dan juga mereka itu tidak mementingkan perasaan orang lain. Nah, mengapa mereka begitu? Supaya mereka mendapatkan untungnya dan kita rugi. Nah, untuk memulai sharing saya hari ini, mari kita membuka Alkitab dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ membahas tentang Zakheus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka? Baik, saya tunggu. 19 Ayat 1 sampai 10. Sudah. ya. Nah, mari saya akan membaca ayat yang ganjil, Mami dan Papi akan membaca ayatnya yang genap. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berlari dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Nah, jadi dari ayat ini kita belajar bahwa saat Zakheus melakukan dosa itu, kita tahu bahwa Zakheus itu merupakan pemungut cukai yang suka melebih-lebihkan pajak yang seharusnya terlalu besar. Nah, saat Yesus datang ke rumahnya, ia memberitahu bahwa orang-orang di luar pada saat itu tuh mencela dia dengan berkata, "Wah, Yesus datang ke rumah orang berdosa." Namun Zakheus ini bilang bahwa ia akan mengembalikan 4 kali lipat orang yang pernah dia peras, dan juga akan membagikan seluruh hartanya. Yesus juga berkata bahwa di rumah Zakheus ini akan terjadi keselamatan karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia pun mencari yang hilang. Nah, jadi perubahan itu akan terjadi ketika Yesus datang ke rumah Zakheus. Mengapa? Karena ketika kita mengikut Tuhan itu harganya sebenarnya gratis, namun karena dunia ini kita menjadi tercela. Dan Yesus pernah bilang bahwa kamu akan dihina oleh dunia oleh karena aku. Nah, jadi di sini tuh harusnya mengikut Tuhan itu gratis, namun
yang harus dibayar adalah nyawa. Namun karena kasih karunia Tuhan kepada manusia, ia merelakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Nah, jadi itu untuk menebus dosa manusia, untuk memperbaiki relasi kita dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah itu balik lagi. Nah, namun kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Misalkan tidak melebih-lebihkan harga yang seharusnya. Misalkan kita disuruh membeli gula 15.000, namun kita bilang pada orang tua bahwa harga gulanya adalah 17.000. Nah, itu maksud tindakan korupsi meskipun kecil. Atau misalkan kita berbohong pada orang tua, kita tidak mengambil uang, namun pada dasarnya kita sudah mengambil uang. Nah, jadi ketika kita menemukan, contoh sederhananya adalah ketika kita menemukan uang di jalan, misalkan 50.000, misalkan, ya langsung ambil tuh 50.000. Itu jangan. Kita harus datang ke pihak yang berwenang dan mengembalikannya kepada mereka, atau tidak kita bisa menabungkannya ke pondok-pondok terdekat atau sumbangan terdekat untuk menyumbangkannya ke sana. Nah, lalu mungkin mengembalikan apa yang pernah kita curi. Misalkan kita pernah mencuri mainan atau uang teman kita yang belum pernah kita kembalikan, atau kita mengutang pada teman-teman kita harus segera mengembalikan mainan atau uang yang pernah kita pinjam. Karena itu mari kita ketika kita mengembalikan itu, kita sedang melakukan hal baik, yaitu mengembalikan apa yang bukan milik kita. Nah, itu meskipun kecil itu kita tidak boleh melakukannya, seperti korupsi kecil-kecilan ini. Nah, kita lihat bahwa yang terjadi di Indonesia itu kan korupsi besar-besaran sampai ribuan triliun. Nah, itu hanya untuk apa? Merugikan negara, dan mereka akhirnya dipenjara juga, tidak ada gunanya. Nah, lalu terima kasih Mama dan Papa sudah Mami dan Papi sudah mendengarkan firman saya dari awal sampai akhir ini. Sekiranya firman yang saya dapatkan dapat menjadi contoh bagaimana kita berperilaku seharusnya sebagai orang Kristen yang telah ditebus Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan memberkati Mami dan Papi. Namun sebelum menutup, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pada tahu kan lagunya? Mudah-mudahan nggak lupa. Siap-siap. Mama dan Papa sudah mendengarkan. Kita akan melakukan doa syafaat Mami dan Papi. Apakah ada yang mau didoakan? Seperti ucapan syukur atau harapan keluarga, atau mendoakan untuk orang lain. Apakah ada? Ya, doakan kami sebagai orang tua bisa menyekolahkan anak sampai setinggi mungkin. Sehat-sehat orang tua, panjang umur. Menyekolahkan anak setinggi mungkin, panjang umur, lalu Diberkati keluarga. diberkati. Baik. Sudah? Ya. Menyekolahkan anak setinggi mungkin, diberi kesehatan dan juga panjang umur. Baik, mari kita berdoa.
Allah Bapa dalam surga, sekarang kami sudah menyelesaikan firman kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar dan juga setiap mulut yang menyampaikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya dapat diberkati dan dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita selanjutnya Tuhan. Dan juga kiranya kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang menyekolahkan anak sehingga mungkin kiranya mereka bisa berusaha mencari uang dengan cara yang halal, dan juga anak mereka bisa sekolah sehingga mungkin Tuhan untuk membawakan orang tua mereka. Dan juga kami ingin berdoa supaya Mami dan Papi mendapat umur yang panjang supaya bisa melihat anaknya membahagiakan mereka Tuhan. Dan juga kiranya kami ingin berdoa supaya keluarga kami diberkati, kiranya Engkau memberikan kami kelancaran ekonomi dan juga kelancaran kesehatan. Dan juga kami berdoa untuk kakak yang sedang kerja, kiranya Engkau melancarkan pekerjaannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa di negara ini supaya bangsa ini bisa berjalan lebih baik lagi Tuhan. Dan juga kiranya tindakan kejahatan sudah dihapuskan Tuhan, supaya negara ini bisa menjadi negara yang Kau impikan, supaya negara ini bisa menjadi pemberita firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk yayasan supaya bisa menjadi sarana untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Amin. Baik, kita sudah melakukan firman. Nah, namun sebelum itu, setelah firman saya bawakan tadi, saya ingin Mami dan Papi menulis refleksi dan menghubungkannya dengan kehidupan pribadi. Namun tidak usah ditulis, Mami dan Papi bisa memikirkannya saja. Mami dan Papi akan saya berikan waktu 5-10 menit, lalu Mami dan Papi membagikan hasil rundungan tersebut. Namun sebelum itu, saya ingin refleksi bahwa dari firman tersebut saya juga sering melakukan kesalahan. Saya mungkin pernah melakukan konflik kecil-kecilan dengan cara menipu harga yang seharusnya seperti mendapatkan 1.000 atau 2.000. Saya ingin jujur ke Mami. Nah, lalu saya juga pernah mencuri uang diam-diam. Nah, waktu itu Mami sudah pernah tahu, dan ini saya ingin menyampaikannya secara terbuka saja. Nah, itu kita sebagai manusia juga memiliki dosa. Nah, tapi jangan jadikan dosa itu sebagai kambing hitam atau sarana untuk kita bahwa sudah ditebus. Nah, jadi kita bebas melakukan dosa. Tidak. Kita berbuat baik karena itu respon kita kepada Tuhan, karena sudah diselamatkan. Tuhan sudah mendahului mengasihi kita. Sebab itu kita harus mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. Baik dengan cara apa? Dengan cara tidak berbuat jahat. Berbuatlah sebaik mungkin meskipun kita berdosa, karena pada awalnya manusia sudah berdosa. Baik, itu saja refleksinya. Mami dan Papi bisa silakan refleksinya. Papi, apa? Memang kita sebagai manusia memang harus berbuat baik dan peduli dengan sesama, terutama sekitaran kita dulu. Baik. Untuk Mami, ada? Ya sama, emang harus berbuat baik sesama. Udah. Kan tak ketahuan kami jadi favorit segang. Baik. Nah, lalu Karena kami peduli, kami ingin menunjukkan kami Kristen teladan. sendiri satu gang. Teladan. Kami menunjukkan Kristen itu ya begini. Oh, baik. Ya saling mengasihi. Baik. Saya paham. Nah, lalu kita akan menyanyikan lagu penutup, yaitu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Beraiso. Baik. Bapakku datang padamu. Aku datang padamu. Saya menulis 3 lagu untuk penutup, namun karena salah satunya tidak bisa, saya harus mengganti lagunya. Bapakku datang padamu. Baik, saya izin ambil kertas yang jatuh dulu ya. Mana bisa pakai nih kertas? Yaudah, tidak usah pakai gitar dah. Nyanyi. Ya. Tapi tangan. Baik, 1, 2, 3. Udah tadi nyanyi sendiri dulu, pakai. Bapakku datang padamu. Itu nyanyi aja. Oh, baik. Tapi Mami dan Papi nyanyi di luar saja. Enggak tahu lah. Yang Bapakku datang. Itu Yaudah. duluan nyanyi. Ganti saja.
selamatku. Ya, ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah yang penuh dan berhati sejuk. Aku tak. Nah itu ya. Lagi yang lain. Udah, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, saya akan mimpin. 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah baik, kita sudah menyelesaikan total firman saya pada hari ini. Kiranya firman saya pada hari ini bisa menjadi teladan hidup kita, bahwa sebenarnya hidup kita tidak bergantung pada harta saja, namun hidup kita bergantung pada keselamatan yang Yesus datangkan pada kita. Seperti yang saya bilang tadi, kita berbuat baik sebagai respon baik kita kepada Allah. Baik, terima kasih Mama dan Papa sudah mendengarkan. Siapa pendeta?